Pendeta Bahiro memeriksa punggung anak itu, dan ia melihat ada tanda kemerahan yang merupakan tanda kenabian di antara kedua bahunya di tempat yang sesuai dengan yang diketahuinya. Ibnu Hisham menjelaskan bahwa tanda kenabian itu seperti bekas bekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, tonton sampai habis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala semakin memahamkan kita tentang Islam melalui kisah ini sebagai bukti cintanya. Kisah kali ini adalah kisah tentang seorang pendeta Nasrani yang bernama Bahiro. Beliau adalah salah satu orang yang mengetahui tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah SAW saat beliau masih berusia anak-anak. Cerita ini bersumber dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Dikisahkan suatu waktu Abu Thalib paman Rasulullah hendak berdagang bersama kafilah dagang ke wilayah Syam. Pada saat itu Nabi Muhammad kecil ingin ikut menyertai pamannya dan hati Abu Thalib pun tergerak menyetujuinya. Maka diajaklah Nabi Muhammad kecil oleh Abu Thalib dengan kafilahnya. Saat tiba di suatu tempat yang bernama Busro, sebuah daerah di wilayah Syam, terdapat seorang pendeta Nasrani yang bernama Bahiro yang saat itu menjadi rujukan ilmu bagi para pemeluk agama Nasrani. Pendeta ini adalah seorang yang penyendiri di biaranya sejak awal dan tidak sekali waktu pun keluar dari tempat tersebut. Kafilah dagang kaum Quraisy terbiasa singgah untuk beristirahat di biara itu, dan pendeta Bahiro pun juga tidak pernah berbicara kepada rombongan manapun yang singgah, dan bahkan tak pernah memperlihatkan diri atau menemui mereka. Tetapi anehnya, pada suatu waktu saat Abu Thalib dan kafilahnya singgah di biara seperti biasanya, pendeta Bahiro sudah menyiapkan dan menghidangkan banyak makanan. Penyebab semua ini adalah sesuatu yang ia lihat secara langsung dari dalam biaranya, karena terdapat keanehan pada salah seorang di kafilah tersebut. Pendeta Bahiro menyaksikan seorang anak kecil berjalan di antara kafilah, dan selalu ada awan yang berjalan di atas kepala anak kecil tersebut yang menaungi mereka. Kafilah dagang kaum Quraisy akhirnya menghentikan rombongannya bermaksud untuk beristirahat dengan bernaung di bawah pohon di dekat biara. Lagi-lagi pendeta Bahiro terkejut melihat awan itu ikut berjalan menaungi pohon itu, dan bahkan dahan-dahan dari pohon tersebut bergerak merunduk di atas anak kecil tadi sehingga ia bisa bernaung dengan nyaman. Pendeta Bahiro pun tidak sabar dan bergegas turun dari biaranya dan mengutus seseorang untuk mengundang kafilah tersebut untuk menemuinya dan mengajak mereka menyantap hidangan yang telah disiapkan. Ia berpesan agar semua orang yang ada di dalam kafilah untuk datang seluruhnya, baik anak kecil, orang dewasa, orang merdeka, atau budak sekalipun. Kemudian para anggota kafilah berkumpul di biara memenuhi undangan tersebut, sedangkan pendeta Bahiro diam-diam memperhatikan dengan seksama anak kecil itu. Ia melihat dengan sangat detail dan teliti. Pandangannya menelusuri setiap jengkal tubuh anak kecil tersebut, hingga pendeta Bahiro semakin takjub setelah menemukan tanda-tanda kenabian pada diri anak kecil itu. Setelah acara makan selesai, orang-orang Quraisy membubarkan diri, dan di saat itu pendeta Bahiro mendekati anak kecil tersebut dan bertanya, "Nak, demi Lata dan Uzza, aku akan menanyakan sesuatu kepadamu dan engkau harus menjawab pertanyaanku." Kemudian anak kecil itu menjawab, "Janganlah engkau bertanya kepadaku atas nama Lata dan Uzza. Demi Allah, tidak ada yang paling kubenci selain kedua nama itu." Pendeta Bahiro kemudian berkata kembali, "Demi Allah, hendaknya engkau menjawab semua pertanyaanku." Anak kecil itu menjawab, "Silakan bertanya." Pendeta Bahiro pun menanyakan segala sesuatu yang ingin diketahuinya, dan anak kecil itu menjawab semua pertanyaannya. Ternyata dugaannya selama ini sesuai dengan jawaban yang diberikan anak kecil itu dan selaras dengan tanda-tanda kenabian pada anak kecil tersebut. Pendeta Bahiro memeriksa punggung anak itu, dan ia melihat ada tanda kemerahan yang merupakan tanda kenabian di antara kedua bahunya di tempat yang sesuai dengan yang diketahuinya.
Ibnu Hisham menjelaskan bahwa tanda kenabian itu seperti bekas bekam. Setelah merasa urusannya selesai dengan Nabi Muhammad kecil, Pendeta Bahiro berpaling kepada paman anak itu, yakni Abu Thalib. Ia bertanya, "Anak siapa ini?" Abu Thalib menjawab, "Dia anakku." Pendeta Bahiro kemudian menyanggah, "Ia bukan anakmu. Mustahil anak ini masih mempunyai seorang ayah yang masih hidup." Abu Thalib lalu membenarkan, "Memang, ia anak dari saudaraku." Bahiro bertanya kembali, "Apa yang terjadi pada ayahnya?" Abu Thalib menjawab, "Ia sudah meninggal saat anak ini masih di dalam kandungan ibunya." Pendeta Bahiro berkata lagi, "Engkau benar. Sebaiknya engkau segera membawa keponakanmu ini kembali pulang ke negerimu dan berhati-hatilah terhadap orang-orang Yahudi. Demi Allah, kalau sampai mereka melihat anak ini dan mengetahui semua informasi yang aku ketahui, orang-orang Yahudi akan melakukan sesuatu yang buruk terhadapnya. Sesungguhnya keponakanmu ini kelak akan mempunyai kedudukan yang agung dan mulia. Sekarang kembalilah sesegera mungkin ke negerimu." Setelah mengetahui semua informasi dari Pendeta Bahiro, Abu Thalib kemudian segera membawa pulang Nabi Muhammad kecil kembali ke Makkah begitu urusan perdagangannya di wilayah Syam selesai. Sahabat beriman, demikianlah kisah Pendeta Bahiro, seorang pendeta Nasrani yang mengetahui tanda-tanda kenabian dari Nabi Muhammad SAW di saat beliau masih kecil. Hal tersebut dia ketahui dari ayat-ayat nubuwah yang dia pelajari dari kitab beliau. Semoga dari kisah ini kita semakin beriman dan mencintai sosok yang mulia, manusia agung Rasulullah Muhammad SAW, yang dengan mukjizatnya awan dan pohon pun tunduk menaungi beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keajaiban berikutnya yang dipercaya berlangsung sampai sekarang ini adalah dengan ditemukannya sosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang pernah menaunginya sewaktu masih kecil, yakni sebuah pohon yang berada di kawasan Buqa'awiyah. Pohon tersebut dikenal dengan nama pohon sahabi dan diberi julukan The Only Living Sahabi. Mengutip buku Islam di Yordania, Maroko dan Spanyol oleh Muhammad Fadilah Zain, Pangeran Ghazi bin Muhammad beserta otoritas pemerintah Yordania menemukan pohon sahabi. Pangeran Ghazi menemukan referensi dari naskah kuno ketika memeriksa arsip negara di Perpustakaan Royal Archive. Disebutkan bahwa pohon sahabi berada di gurun sebelah utara Yordania. Kemudian ia mengadakan pengamatan bersama sejumlah ulama, termasuk Syekh Ahmad Hassoun, seorang mufti besar Suriah. Hasil observasi membenarkan bahwa pohon itulah yang disebutkan sebagai tempat berteduh Nabi Muhammad saat perjalanannya ke wilayah Syam dalam kisah Pendeta Bahiro atau Buhairo. Hingga kini pohon yang disebut sahabat Nabi tersebut dilestarikan oleh pemerintah Yordania dan dipantau secara rutin keberadaannya. Pohon sahabi juga dinilai sangat unik lantaran tumbuh di padang pasir yang kering dan gersang, dan satu-satunya pohon yang hidup subur dengan daun yang rindang di kawasan gurun Buqa'awiyah. Akan tetapi terdapat pandangan ulama dan peneliti sirah yang berbeda dengan klaim tersebut. Buku 40 sirah populer yang diragui berkenaan Nabi dan sahabat oleh Mustafar Muhammad Suki menyebutkan bahwa Profesor Ibrahim Musa Al-Zakorti, ketua pengkaji geografi Yordania, menyatakan tidak tepat mengklaim pohon sahabi menjadi sahabat Nabi karena beberapa sebab. Di antaranya adalah tidak benar bahwa Ibnu Hisham atau Al-Tabari menyebut kawasan Buqa'awiyah seperti yang diduga oleh banyak orang. Kemudian tidak ada jalur perdagangan atau jalur ziarah yang melalui kawasan Buqa'awiyah. Dan sebab terakhir adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian Yordania menyatakan umur pohon tersebut masih berusia 520 tahun. Ulama hadis tidak menyepakati sirah yang menceritakan bahwa Rasulullah berteduh di bawah pohon sahabi yang diklaim saat ini ketika perjalanan ke Syam untuk berniaga, karena tidak ada riwayat sahih yang menyatakan demikian, sehingga sebagian mereka menerimanya dan sebagian lain menolak kesahihan kisah karena bertentangan dengan logika. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.